Nih, apa kata dia? Ada 3 orang yang tak akan diajak bicara oleh Allah. Ada 3 orang nanti di akhirat tak diajak bicara oleh Allah, tidak akan diampuni dan mendapatkan azab yang sangat menyakitkan. Pertama, siapa yang menyatakan imam padahal dia tak layak jadi imam. Ini menyindir Abu Bakar dan Umar. 2, siapa yang mengecam imam dari Allah. Ini menyindir Abu Bakar dan Umar. 3, siapa yang mengatakan bahwa mereka berdua itu Islam, maka dia masuk ke dalam. Siapa yang mengatakan Abu Bakar dan Umar itu Islam, maka dia masuk dalam orang yang tak diajak bicara, tak akan disucikan dan akan diazab. Apakah kita mengatakan Abu Bakar dan Umar itu Islam? Ya, berarti kita masuk dalam yang ancam. Apalagi kita di Masjid Raudhatul Shalihin asal salat tarawih, Al-Khalifatul Awal Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an. Kafir semuanya yang mengatakan itu, kata Syiah. Mari kita merujuk ke dalam kitab Al-Kafi agar kita mengetahui redaksi aslinya. Dalam kitab Al-Kafi karya Al-Kulaini, salah satu ulama Imamiyah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Mansyuratul Fajri, cetakan pertama tahun 2007, halaman 232. Diriwayatkan dari Abu Abdillah alaihissalam, yaitu Imam As-Shadiq. Beliau berkata, 3 kelompok yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat, tidak pula dia mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Pertama, barang siapa yang mengakui keimamannya dari Allah padahal bukan untuknya. Kedua, barang siapa yang menentang imam dari Allah. Ketiga, barang siapa yang menganggap bahwa keduanya, yaitu kelompok pertama dan kedua, mempunyai bagian dalam Islam. Pertanyaan kita kepada Ustadz yang mulia ini, dari mana dia menafsirkan bahwa kedua kelompok tersebut adalah Khalifah Abu Bakar dan Umar, sementara bunyi hadisnya tidak menyebutkan nama-nama mereka? Yang kedua, kita ingin mengajak Ustadz tersebut untuk menoleh ke kitab Mir'atul Uqul karya Al-Majlisi, jilid 4 halaman 195, Maktabah Syamilah, agar Ustadz tersebut dapat mengetahui bahwa riwayat yang dibawakannya adalah riwayat majhul, sehingga tidak dapat dijadikan hujah. Saking bencinya mereka kepada Utsman bin Affan, Utsman itu bergelar Dzun Nurain, yang punya 2 cahaya, karena menikah dengan 2 putri Nabi. Satu menikah meninggal, lalu kemudian menikah lagi. Apa kata mereka? Judul kitabnya Al-Istighatsah fi Bid'is Salasah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Nih, Ruqayyah dan Zainab istri Utsman sebenarnya bukan anak Nabi. Saking gilanya katanya, yang sudah disepakati kaum muslimin dari sejak zaman dulu, sekarang dibantah. Jadi ulama tak perlu membantah karena ini mutawatir, anak Nabi kandung, kata dia, dicari-carinya alasan. Yang dibawakan oleh Ustadz ini dari kitab Al-Istighatsah hanya menukil kisah atau hikayah yang tidak ada sanadnya dan tidak bisa dijadikan hujah, serta bukan pendapat mazhab Imamiyah secara umum. Jika ingin jelas, kami akan informasikan kepada antum bagaimana sebenarnya tentang putri-putri Nabi yang dinyatakan oleh para ulama Imamiyah terkemuka. Dalam kitab Al-Masail Al-Ukhbariyah karya Syekh Mufid, salah satu ulama Imamiyah, yang diterbitkan oleh Mu'tamar Al-Alami li Alfiyati Syekh Mufid, cetakan pertama tahun 1413 Hijriah, halaman 120. Syekh Mufid ditanya, manusia berbeda pendapat tentang Ruqayyah dan Zainab. Apakah keduanya adalah putri kandung Rasulullah atau anak tiri beliau? Syekh Mufid menjawab, sesungguhnya Zainab dan Ruqayyah keduanya adalah putri kandung Rasulullah. Kami tegaskan, putri kandung Rasulullah. Sedangkan yang menentang hal itu telah menyimpang di dalam penentangannya.
Di dalam kitab As-Sirah Al-Muhammadiyah karya Syekh Ja'far Subhani, salah satu ulama Imamiyah yang diterbitkan oleh Dar Adwa, cetakan pertama tahun 2002, halaman 46 sampai 47. Ja'far Subhani berkata, sungguh Khadijah telah memberikan keturunan untuk Rasulullah sebanyak 6 anak. 2 putra yang paling besar adalah Qasim dan yang lain adalah Abdullah, dan 4 putri. Yang paling besar adalah Ruqayyah, kemudian Zainab, Ummu Kulthum, lalu Fatimah. Semua putri beliau sallallahu alaihi wa alihi mengalami masa Islam. Adapun kedua putra beliau, mereka telah meninggal sebelum beliau diutus menjadi nabi. Dalam kitab I'lamul Wara bi A'lamil Huda karya At-Tabarsi, salah satu ulama Imamiyah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Muassasah Ahlul Bait, cetakan pertama tahun 1417 Hijriah, halaman 275. At-Tabarsi berkata, ada orang-orang yang keliru. Mereka berkata, Rasulullah memiliki 4 putra, yaitu Al-Qasim, Abdullah, Thayyib, dan Tahir. Yang benar adalah beliau sallallahu alaihi wa alihi memiliki 2 putra dan 4 putri. Kami tegaskan 4 putri, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Dalam kitab Syajarah Tuba karya Syekh Muhammad Mahdi Al-Hairi, salah satu ulama Imamiyah yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Haidariyah, cetakan pertama tahun 1378 Hijriah, halaman 227. Al-Hairi berkata, Rasulullah memiliki 4 orang putri. Mereka adalah Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah, dan Siddiqah At-Tahirah, Fatimah alaihissalam. Ali bin Abi Thalib datang ke rumah Umar ketika Umar sudah meninggal dunia, lalu kemudian dibawanya Ummi Kalsum ke rumahnya. Tuduhan bahwa Ali membawa perempuan yang meninggal suaminya ke rumahnya belum habis iddah. Artinya tak hanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pun habis juga dia tuduhkan hal-hal yang tak layak untuk dituduhkan kepada sahabat Nabi. Mana mungkin Ali membawa perempuan yang sedang iddah? Bukankah ada riwayat yang mengatakan bahwa Ummu Kulthum yang diyakini oleh ustadz tersebut sebagai istri dari Khalifah Umar juga merupakan sebagai putri dari Ali bin Abi Thalib? Lantas, di mana kesalahannya ketika seorang ayah mengajak anak perempuannya yang sudah menjadi janda untuk tinggal bersama ayahnya? Dalam kitab Subulus Salam karya As-Sun'ani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 6 yang diterbitkan oleh Dar Ibnil Jauzi, cetakan kedua tahun 1421 Hijriah, halaman 235. As-Sun'ani berkata, Abdul Razak meriwayatkan hadis dari Urwah, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa beliau memfatwakan bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, boleh keluar di masa iddahnya. Walaupun mayoritas ulama Ahlus Sunnah memfatwakan bahwa perempuan yang berada pada masa iddah tidak boleh keluar rumah sampai iddahnya selesai, akan tetapi mereka juga ada yang berpendapat dibolehkan untuknya keluar rumah, sebagaimana yang kami bawakan riwayatnya di kitab Subulus Salam di atas. Silakan rujuk kembali. Dan di dalam mazhab Imamiyah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam dalam kitab Al-Kafi karya Al-Kulaini, salah satu ulama Imamiyah, jilid 6 yang diterbitkan oleh Mansyuratul Fajr, cetakan pertama tahun 2007, halaman 75. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Ammar, dia bertanya kepada Abu Abdillah alaihissalam tentang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, apakah dia harus memegang iddah di rumahnya atau di tempat yang dia inginkan? Imam alaihissalam menjawab, di tempat yang dia inginkan. Sebaiknya ustadz tersebut tidak usah mengangkat persoalan yang berkenaan dengan fikih, karena di mazhab Ahlus Sunnah pun banyak perbedaan tentang hukum.